Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan rencana perubahan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama karena sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kebanyakan masyarakat awam belum memahami apa yang melatar belakangi persoalan tersebut dan tidak mengerti pula apa agenda dan tujuan mereka, serta apa konsekuensinya jika perubahan itu dilakukan. Pancasila merupakan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dianggap final sehingga tidak memerlukan perubahan dan penyesuaian dalam bentuk apapun. Para ulama juga sepakat dengan hal tersebut, mengingat sila-sila yang ada begitu seirama dengan ajaran-ajaran Islam. Terutama sekali sila pertama yang berupa ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan jika kita amati secara seksama, justru sila pertama itu merupakan ciri khas agama Islam. Berkat sila pertama itu, maka masih banyak undang-undang, aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia ini masih sejalan dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Bahkan hingga kini, mindset mayoritas umat Islam Indonesia masih sangat menjunjung tinggi agama dan menjadikan agama sebagai satu-satunya pedoman terkuat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Begitu pula halnya dengan tradisi dan warna sosial masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai agama dan religiusitas. Barangkali hal itulah yang membuat kalangan yang tidak suka dengan agama Islam, seperti kalangan sekular liberal atau mereka yang memendam paham komunisme dan ateisme dalam ideologi mereka, senantiasa berusaha untuk membebaskan negeri mayoritas umat Islam ini dari berbagai hal yang berbau agama Islam, baik dalam hal ideologi dan keyakinan, aturan dan perundang-undangan maupun dalam urusan sosial dan kebudayaan. Sedangkan aspek yang mesti digarap terlebih dahulu untuk menuju ke sana adalah ideologi atau falsafah bernegara itu sendiri, yang tak lain adalah Pancasila, terutama sila pertama. Lalu apa dampaknya jika ketuhanan sudah diubah dari yang Maha Esa menjadi yang berkebudayaan? Maka sudah pasti kekuasaan Tuhan yang absolut bisa direduksi dan dibatasi. Sebelumnya Tuhan mengatur segala sesuatu termasuk budaya dan pemikiran manusia. Namun karena Tuhan sudah berbudaya, tentu Dia akan tunduk pada budaya. Dengan demikian, nasib Tuhan di dalam Islam akan sama dengan Tuhan-Tuhan dalam agama-agama lain yang justru tunduk pada sejarah dan kemauan manusia. Jika Tuhan sudah dibatasi dengan berkebudayaan, maka Dia tidak bisa menolak budaya-budaya dan pemikiran kemanusiaan apapun yang bertentangan dengan aturan-aturannya. Maka dengan demikian, kebudayaan dan pemikiran manusia posisinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketuhanan. Pada saat itulah manusia akan bebas untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, apa yang halal dan apa yang haram, berdasarkan pada kepentingan serta apa yang mereka suka dan yang tidak mereka suka, tanpa perlu mengindahkan aturan-aturan Tuhan lagi.